Misteri Weton Pon 2026. Bangkitnya Satrio Piningit dalam diri Anda? Pernahkah Anda merasa hidup seperti berjalan di tempat, padahal usaha sudah maksimal? Hati-hati, tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Menurut ramalan Jongko Joyoboyo, tahun ini adalah masa goro-goro sekaligus kolobendu yang mulai mereda. Bagi Anda pemilik Weton Pon, baik itu Senin Pon hingga Minggu Pon, ada getaran energi yang tidak biasa. Apakah benar 2026 adalah gerbang emas bagi Trajaning Pon untuk menguasai keadaan? Tetaplah menyimak, karena garis takdir Anda sedang menguat secara radikal. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata Primbon Jawa. Sebelum kita bedah lebih dalam mengenai kejayaan Weton Pon di tahun 2026, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita bangun komunitas pelestari tradisi ini agar kita selalu waspada dan eling terhadap tanda-tanda alam. Sudah siap? Mari kita mulai. Karakter dasar Pon, sang pemegang cakra langit. Dalam Hazanah Ilmu Titen Jawa, Pon bukan sekadar hari dalam siklus Pancawara. Pon adalah sebuah entitas energi yang sangat spesifik. Jika kita merujuk pada kitab Primbon Betal Jemur ada makna, Pon memiliki kedudukan di arah barat. Dalam kosmologi Jawa, barat adalah titik di mana matahari terbenam, sebuah simbol kematangan, kebijaksanaan, dan transisi dari cahaya menuju ketenangan malam. Satu simbolisme arah barat dan elemen kuning. Pemilik Weton Pon dilambangkan dengan warna kuning. Ini bukan sembarang warna. Kuning dalam filosofi Jawa melambangkan cahaya mulia atau kemuliaan. Karakter utama Anda adalah penerangan. Dimanapun Anda berada, Anda memiliki aura untuk mencerahkan situasi yang gelap atau buntu. Inilah alasan mengapa orang berweton pon seringkali menjadi tempat bertanya atau tempat berkeluh kesah, karena mereka memiliki cakra langit yang mampu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tinggi dan tenang. Dua filosofi, teguh ing janji, mantep ing karep. Karakter yang paling menonjol dari Weton Pon adalah keteguhan. Dalam istilah Jawa disebut teguh ing janji, mantep ing karep, teguh pada janji, mantap pada keinginan. Anda adalah tipe orang yang sulit digoyahkan jika sudah memiliki prinsip. Seringkali, orang lain melihat Anda sebagai sosok yang keras kepala atau sulit diatur. Namun, benarkah demikian? Secara metafisika, kekerasan kepala Anda sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri agar tidak mudah terhanyut oleh arus zaman yang rusak. Jayabaya meramalkan bahwa di tahun 2026, sifat keras kepala yang positif ini akan menjadi aset terbesar. Di saat banyak orang kehilangan pegangan hidup dan mudah tertipu oleh hoaks atau janji palsu, Anda tetap berdiri kokoh pada logika dan intuisi Anda sendiri. 3 sifat, Sanggar Waringin, peneduh yang berwibawa. Weton Pon secara alamiah memiliki watak Sanggar Waringin. Layaknya pohon beringin yang besar, Anda memiliki jiwa pengayom. Anda tidak suka melihat ketidakadilan. Meskipun Anda mungkin terlihat pendiam atau penyendiri di luar, di dalam diri Anda tersimpan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang Anda sayangi. Namun, ada sisi gelap yang harus diwaspadai dari karakter Pon, kemarahan yang terpendam. Karena Anda berelemen barat, matahari terbenam, Anda cenderung menyimpan emosi rapat-rapat. Namun, sekalinya Anda meledak, kekuatannya bisa menghancurkan apa saja di sekitar Anda. Di tahun 2026 nanti, pengendalian emosi ini akan sangat menentukan apakah garis takdir Anda akan menguat menuju kejayaan atau justru runtuh karena ego. 4 hubungan dengan cakra dasar dan kreativitas. Secara spiritual, Pon berkaitan dengan kekuatan penciptaan. Anda adalah pengatur strategi yang ulung. Jika orang lain bekerja dengan otot, Anda bekerja dengan otak dan rasa. Anda memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tempat yang orang lain anggap sampah. Kekuatan cakra langit yang Anda bawa sejak lahir membuat Anda memiliki feeling atau intuisi yang tajam terhadap tren atau perubahan zaman. Inilah mengapa dalam ramalan Jayabaya, kelompok Pon diprediksi akan menjadi barisan depan dalam pemulihan ekonomi di masa transisi. 5 karakter sosial, antara wibawa dan kesendirian. Orang Pon seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. Hal ini wajar,
Karena frekuensi berpikir Anda seringkali selangkah lebih maju dibanding lingkungan sekitar. Anda memiliki standar yang tinggi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini membuat Anda selektif dalam memilih teman. Namun, sekalinya Anda menaruh kepercayaan pada seseorang, Anda akan menjadi sahabat yang paling setia hingga akhir hayat. Sinkronisasi Ramalan Jayabaya 2026 menjemput Wahyu Kolosubo. Dalam naskah ini, kita akan membedah bagaimana tahun 2026 bukan sekadar deret angka, melainkan sebuah simpul waktu dalam siklus Jongko Joyoboyo. Tahun 2026 sering dikaitkan dengan masa transisi dari Kolobendu, zaman kehancuran penderitaan, menuju embrio Kolosubo, zaman kemakmuran. Disinilah Weton Pon memainkan peran kunci sebagai pemegang kunci gerbang. 1. Memahami siklus Kolosubo dan karakter Pon Prabu Jayabaya meramalkan akan datangnya suatu masa di mana bumi sempit menjadi longgar, yang susah menjadi senang. Tahun 2026 diprediksi sebagai titik balik frekuensi bumi. Mengapa ini penting bagi Weton Pon? Karena Pon berada di elemen barat, kuning, yang melambangkan kematangan hasil panen. Jika tahun-tahun sebelumnya, 2020 hingga 2025, adalah masa tanam keprihatinan, maka 2026 adalah tahun di mana energi alam mulai beresonansi dengan vibrasi Pon. Secara metafisika, pemilik Weton Pon memiliki frekuensi yang sinkron dengan getaran kemakmuran Kolosubo. Anda bukan lagi korban keadaan, melainkan aktor utama yang memanen hasil dari ketabahan Anda selama ini. Dua fenomena, Wong bener tenger-tenger, berakhir. Jayabaya pernah berkata, Wong Jowo lali jawane, Wong bener tenger-tenger, Wong salah bungah-bungah, orang Jawa lupa jati dirinya, orang benar termangu-mangu tersisih, orang salah bersenang-senang. Namun, ramalan itu juga menyebutkan bahwa masa ini akan berakhir saat Goro-Goro mencapai puncaknya. Di tahun 2026, seleksi alam akan terjadi. Energi Pon yang dikenal jujur dan berpegang teguh pada prinsip akan mulai diangkat derajatnya oleh alam. Mereka yang selama ini tenger-tenger atau terdiam karena tidak mau ikut dalam arus kecurangan, akan mulai melihat jalan keluar. Garis takdir Anda menguat karena alam semesta sedang mencari sosok yang bisa dipercaya untuk memegang amanah besar, baik dalam bisnis, karir, maupun kepemimpinan sosial. 3. Sinkronisasi energi, barat, dengan transisi zaman. Dalam kosmologi Jayabaya, perubahan zaman seringkali ditandai dengan pergeseran arah angin dan kekuatan. Tahun 2026 adalah tahun dengan elemen yang mendukung pergerakan dari arah barat. Bagi Anda pemilik Weton Pon, ini berarti angin keberuntungan sedang berhembus ke arah Anda. Secara teknis dalam primbon, ini disebut sebagai masa nunggak semi, selalu mendapat rezeki, atau lintang ati, cahaya hati. Sinkronisasi ini terjadi karena karakter Pon yang tenang namun mematikan dalam strategi. Sangat cocok dengan kondisi 2026 yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi untuk bertahan dan menang. 4 pesan tersirat tentang Satrio Piningit. Banyak yang bertanya, apakah Satrio Piningit akan muncul di 2026? Ramalan Jayabaya tidak selalu menunjuk pada satu orang fisik, melainkan kesadaran Satrio dalam diri setiap orang. Bagi Weton Pon, 2026 adalah tahun di mana sifat-sifat Satrio dalam diri Anda, yakni keberanian membela kebenaran dan ketulusan berbagi, akan memancarkan cahaya yang sangat kuat. Inilah yang menyebabkan garis takdir Anda tampak menebal di mata spiritual. Anda sedang disiapkan menjadi pemimpin di bidang Anda masing-masing. Sekarang, mari kita bedah rahasia yang lebih dalam. Mengapa 2026? Dan apa hubungannya dengan ramalan sang maestro masa depan, Prabu Jayabaya? Saudaraku, Jayabaya pernah menuliskan sebuah masa yang disebut Kolosubo. Sebuah masa di mana tangis akan berubah menjadi tawa, dan yang sempit akan menjadi lapang. Tahun 2026 adalah gerbang masuk menuju frekuensi itu. Dan disinilah keajaibannya. Weton Pon secara alami membawa elemen kematangan dari arah barat. Ada sinkronisasi energi yang luar biasa antara jiwa Anda dengan detak jantung bumi di tahun 2026. Ingatkah Anda pada kalimat, Wong bener tenger-tenger? Jika selama beberapa tahun terakhir Anda merasa disisihkan, merasa usaha jujur Anda kalah oleh mereka yang curang, maka dengarkan ini.
Jayabaya meramalkan bahwa di ambang 2026, roda itu berputar balik. Seleksi alam akan menumbangkan mereka yang palsu dan mengangkat mereka yang asli. Bagi Anda pemilik weton pon, garis takdir Anda tidak hanya menguat, tapi sedang menyala. Anda adalah tipe manusia yang dicari oleh zaman Konosuba, orang yang teguh, tidak mudah goyah, dan punya visi peneduh. Tahun 2026 bukan tentang keberuntungan yang jatuh dari langit secara cuma-cuma, melainkan tentang hak kesulungan Anda yang dikembalikan oleh semesta. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap secara batin untuk menerima wahyu kejayaan yang sudah tertulis di kitab takdir Jayabaya ini? Garis takdir yang menguat. Jika pembahasan sebelumnya berbicara tentang teori semesta, maka di pembahasan ini adalah tentang realitas hidup yang akan dialami oleh pemilik weton pon. Di tahun 2026, yang menurut perhitungan Jawa jatuh pada siklus transisi energi, garis takdir Anda tidak lagi samar. Garis itu menebal, mengeras, dan mulai menarik realitas baru ke dalam hidup Anda. Satu penguatan wahyu kejayaan, sektor finansial karir. Dalam primbon, weton pon sering dikaitkan dengan lintang ati atau bintang hati yang memberikan petunjuk. Di tahun 2026, aspek ekonomi Anda akan mengalami fenomena tibo rezeki. Peluang tak terduga. Jayabaya meramalkan bahwa di masa ini, rezeki tidak datang dari jalan yang biasa Anda lalui. Bagi weton pon, rezeki 2026 datang dari relasi masa lalu atau ide yang sempat tertunda. Jika Anda memiliki bisnis yang mandek di tahun 2024 atau 2025, tahun 2026 adalah saat di mana energi Konosuba meniupkan nafas kehidupan baru pada usaha tersebut. Kekuatan negosiasi. Karena elemen barat, penerangan, sedang kuat, kata-kata Anda di tahun 2026 memiliki bobot yang berbeda. Jika Anda seorang karyawan, ini adalah tahun terbaik untuk meminta kenaikan jabatan atau mencari peluang baru, karena aura kepemimpinan Anda sedang berada di puncaknya. Dua kekuatan suara, sabdo dadi, kekuatan ucapan. Ada satu rahasia besar bagi weton pon di tahun 2026, hati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan. Garis takdir Anda sedang bersinggungan dengan energi sabdo dadi. Apa yang Anda keluhkan bisa menjadi kenyataan, namun apa yang Anda syukuri akan berlipat ganda dengan sangat cepat. Jayabaya menyebutkan bahwa di tahun transisi, mereka yang memiliki elemen penerangan akan memiliki lidah yang tajam. Saran spiritual, gunakan tahun 2026 untuk melakukan donga pangestu, doa restu, bagi diri sendiri. Hindari menyumpahi orang lain atau merutuki nasib, karena frekuensi energi Anda sedang sangat sensitif terhadap manifestasi kata-kata. 3. Perisai gaib dan perlindungan dari fitnah. Tahun 2026 diprediksi masih menyisakan sisa-sisa goro-goro atau kekacauan sosial. Namun, ramalan Jayabaya secara spesifik menyebutkan perlindungan bagi ksatria di garis barat. Pemilik weton pon akan memiliki perisai gaib alami. Terhindar dari fitnah. Jika ada orang yang mencoba menjatuhkan Anda atau memfitnah Anda di tempat kerja atau lingkungan sosial, di tahun 2026, hal itu justru akan berbalik menjadi bumerang bagi mereka. Energi pon yang melambangkan kejujuran akan membuat kebenaran mencari jalannya sendiri. Becik ke titik, ala ketara. Kesehatan. Secara fisik, garis takdir yang menguat juga berarti pemulihan. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan menahun, tahun 2026 membawa energi penyembuhan dari elemen tanah dan air yang selaras dengan hari pon. 4. Asmara dan hubungan sosial. Kinasihing jagat. Bagi yang masih melajang, tahun 2026 adalah tahun kinasih, dicintai. Karisma Anda akan meningkat drastis. Bagi yang sudah berkeluarga, ini adalah tahun untuk memperkuat fondasi rumah tangga. Jayabaya mengingatkan bahwa kebahagiaan weton pon di tahun 2026 bersumber dari keharmonisan rumah. Jika rumah tangga tenang, maka rezeki akan mengalir seperti air yang tak terbendung. Sekarang, mari kita bicara jujur. Apa yang akan benar-benar terjadi di dompet, karir, dan hidup Anda di tahun 2026? Simak ini baik-baik. Pertama, di sektor rezeki. Primbon menyebutkan bahwa garis takdir weton pon di tahun 2026 sedang mengalami fase nunggak semi. Artinya, rezeki Anda yang sempat terputus atau macet di tahun-tahun sebelumnya akan mulai bersemi kembali dari akar yang sama.
Mungkin itu proyek lama yang tiba-tiba dipanggil kembali, atau utang lama yang tiba-tiba dibayar. Intinya, semesta sedang mengembalikan hak Anda. Kedua, ada peringatan keras dari ramalan Jayabaya, kekuatan ucapan. Di tahun 2026, lidah pemilik weton pon ibarat keris yang tajam. Apa yang Anda ucapkan seringkali menjadi kenyataan. Maka saya ingatkan, berhentilah mengeluh, saya tidak punya uang, atau hidup saya susah, karena alam semesta akan mengamini itu. Sebaliknya, katakan, saya cukup, saya kuat, saya sukses. Lihatlah bagaimana keajaiban terjadi dalam hitungan hari. Dan yang paling luar biasa, Anda akan memiliki perlindungan gaib yang disebut Kolo Cokro. Di tengah dunia yang mungkin sedang kacau atau penuh fitnah di tahun 2026 nanti, Anda pemilik weton pon akan seolah-olah memiliki perisai. Orang yang berniat jahat pada Anda akan mundur dengan sendirinya, karena melihat wibawa Anda yang begitu besar. Singkatnya, saudaraku, di tahun 2026, Anda bukan lagi orang yang mengejar nasib. Anda adalah orang yang dikejar oleh takdir baik. Pertanyaannya, apakah wadah batin Anda sudah cukup besar untuk menampung semua limpahan karunia ini? Pesan bijak ritual penyelaras, memantaskan diri menjemput takdir. Ramalan tetaplah ramalan, dan takdir adalah potensi yang tersimpan. Dalam filosofi Jawa, ada istilah ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, berjuang tanpa masa, menang tanpa merendahkan. Di pembahasan ini, kita akan membahas bagaimana pemilik weton pon harus bersikap secara spiritual agar garis takdir yang sudah menguat di tahun 2026 tidak luntur oleh perilaku yang salah. Satu laku prihatin, ritual, wetonan. Bagi masyarakat Jawa, cara terbaik untuk menyelaraskan energi diri dengan energi semesta adalah dengan menghormati hari kelahiran sendiri. Di tahun 2026, pemilik weton pon disarankan untuk melakukan puasa weton, puasa pada hari kelahiran. Tujuannya, untuk membersihkan karat batin yang menumpuk selama tahun-tahun sulit sebelumnya. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar, melainkan poso roso, menahan indera dari hal-hal negatif. Jika Anda lahir di Senin Pon, maka setiap Senin Pon di tahun 2026, lakukanlah olah rasa agar frekuensi Anda tetap murni. 2 ritual, sedekah barat, pemberian kuning. Karena Pon menguasai arah barat dan elemen warna kuning, ritual penyelarasan rezeki yang paling efektif di tahun 2026 adalah melalui sedekah yang bersifat penerangan. Prakteknya, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk makanan yang berwarna kuning, seperti nasi kuning atau buah-buahan kuning, atau memberikan bantuan alat penerangan, lampu listrik, bagi tempat ibadah atau orang miskin. Secara simbolis, ini adalah cara Anda menyuap alam semesta agar cahaya kesuksesan Anda tidak pernah padam. 3 pesan bijak, awas terhadap geguyon maton. Jayabaya memperingatkan bahwa di masa transisi, godaan terbesar bagi orang yang sedang diangkat derajatnya adalah kesombongan, adigang, adigung, adiguna. Pemilik weton pon seringkali memiliki wibawa yang besar, namun di tahun 2026, wibawa itu harus dibarengi dengan kerendahan hati. Nasihat, gunakan filosofi geguyon maton, boleh bercanda atau menikmati hidup, tapi harus tetap punya dasar, maton, dan aturan. Jangan sampai keberhasilan finansial di tahun 2026 membuat Anda lupa pada akar rumput, karena energi pon sangat sensitif terhadap hukum tabur tuai yang instan di tahun tersebut. 4 menjaga, beninging ati, kejernihan hati. Garis takdir yang menguat membutuhkan wadah yang bersih. Jika hati Anda masih penuh dengan dendam masa lalu atau rasa iri terhadap pencapaian orang lain, maka energi 2026 yang dahsyat itu justru bisa merusak diri Anda sendiri, seperti air besar yang menjebol bendungan yang retak. Langkah nyata, luangkan waktu untuk meditasi atau manunggaling kaula Gusti, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, setiap malam sebelum tidur. Mintalah agar kekuatan yang Anda terima di tahun 2026 menjadi manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk perut sendiri. Saudaraku pemilik weton pon, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan besar Anda di tahun 2026. Semesta sudah menyiapkan panggung, Jayabaya sudah memberikan tanda, dan garis takdir Anda sudah mulai menyala. Tapi ingatlah petuah leluhur kita.
Wahyu ora bakal mudhun yen wadahe isih reget. Wahyu tidak akan turun jika wadahnya masih kotor. Di tahun 2026 nanti, saya mengajak Anda untuk melakukan satu laku spiritual yang sederhana namun dahsyat. Mulyake wetonmu. Hormatilah hari lahir Anda. Jika memungkinkan, lakukan puasa atau sekadar potong tumpeng kecil sebagai rasa syukur di hari pon Anda. Ini adalah cara Anda berkata kepada alam semesta, saya siap menerima amanah kejayaan ini. Selain itu, karena Anda adalah pemegang elemen barat atau penerangan, jadilah cahaya bagi orang lain. Sedekah tidak akan membuat Anda miskin. Justru di tahun 2026, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk menolong orang yang sedang kegelapan akan kembali kepada Anda dalam bentuk peluang yang berlipat ganda. Pesan terakhir saya untuk Anda para ksatria weton pon, tetaplah rendah hati. Saat Anda sudah mulai melihat tanda-tanda kemakmuran itu muncul, saat bisnis mulai lancar, saat karir melonjak, jangan sekali-kali membusungkan dada. Ingatlah bahwa semua ini adalah titipan untuk membantu sesama. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Karena hanya dengan kerendahan hatilah, garis takdir emas Anda di tahun 2026 akan terjaga hingga anak cucu. Itulah rahasia besar weton pon di tahun 2026, menurut ramalan Jayabaya. Saya mendoakan agar setiap langkah Anda di tahun tersebut diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebelum kita berpisah, silakan tulis doa atau harapan terbesar Anda untuk tahun 2026 di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa sesama pemilik weton pon, agar terbentuk energi positif yang luar biasa di komunitas ini. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah eling dan waspada. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.